Bapak Ibu, selamat datang di dalam modul Human Development Learning and Early Childhood Education. Saya Sylvia Wiguno akan menjadi fasilitator di dalam modul ini. Nah, ketika kita akan belajar di dalam modul ini, kita akan melihat terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, modul ini akan membahas perkembangan fisik, kognitif, moral, psikososial, dan juga iman seseorang sepanjang rentang kehidupan. Berarti kita akan mempelajari secara umum dari sejak anak itu lahir sampai usia lansia. Nah, modul ini juga akan mengeksplorasi tentang konsep, model, dan penerapan pendidikan anak usia dini secara khusus, serta menyoroti peran pentingnya di dalam kehidupan masyarakat. Kita akan bersama-sama sepanjang 3 minggu. Minggu yang pertama yaitu bulan September tanggal 8 sampai dengan 14, ada 3 materi yang akan Bapak Ibu pelajari secara mandiri dengan bantuan video singkat maupun artikel atau bacaan singkat yang Bapak Ibu perlu baca. Yang pertama materinya adalah tentang pendahuluan atau overview yang kita tonton, yang kita saksikan saat ini bersama-sama. Dan yang kedua, materi yang kedua yaitu perkembangan fisik, dan yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Nah, setiap kali Bapak Ibu selesai menonton video ini dan juga selesai membaca artikel, silakan isi form tuntas membaca dan tonton materi. Nanti form akan diberikan linknya kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu, Bapak Ibu juga perlu menulis insight atau apa yang Bapak Ibu pelajari dari artikel yang dibaca. Tidak perlu panjang-panjang, cukup sekitar 500 sampai 600 kata saja. Jadi pastikan setiap kali 1 minggu berakhir, Bapak Ibu membuat tulisan tentang insight. Artikelnya mana yang mau dipilih? Bebas, mau artikel yang pertama atau artikel kedua atau mau gabungan dari artikel pertama dan kedua. 1 minggu ada 1 insight yang perlu dikumpulkan. Dalam 1 minggu ini, minggu pertama ini, Bapak Ibu akan diberikan 3 video singkat. Yang pertama, video overview. Yang kedua, video tentang perkembangan fisik. Yang ketiga, video tentang perkembangan kognitif. Dan ada 2 artikel, yaitu pertama, artikel tentang Principles of Application for Christian Education. Dan artikel yang kedua tentang PIASE atau ini perkembangan kognitif. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tonton dan Bapak Ibu baca. Ini yang akan kita lakukan pada minggu pertama, pembelajaran mandiri. Pada minggu yang kedua, masih pembelajaran mandiri. Topik yang akan kita bahas yaitu perkembangan psikososial, perkembangan moral, dan juga perkembangan iman. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu diminta mengisi form ketika sudah selesai membaca atau menonton video. Ada 3 video di dalam minggu kedua ini. Yang pertama, video tentang perkembangan psikososial, video tentang perkembangan moral, dan video tentang perkembangan iman, serta ada 2 artikel. Artikel pertama tentang perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Yang kedua, artikel tentang perkembangan moral. Jadi nanti silakan Bapak Ibu baca, linknya sudah diberikan dan juga filenya dalam bentuk PDF sudah diberikan juga di Google Classroom. Nah, minggu yang ketiga ini adalah minggu yang terakhir. Minggu ketiga kita ada 3 materi lagi. Yang pertama tentang motivasi dalam proses belajar mengajar. Nah, materi ini silakan Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Tetapi 2 materi berikutnya yaitu tentang learning and memory dan juga tentang early childhood education and the basic learning abilities, kita akan belajar bersama-sama secara live session atau kita akan hybrid nanti. Nah, hanya ada 1 artikel saja, tidak ada video di dalam pembelajaran mandiri minggu ketiga ini. 1 artikel saja, dan artikel ini bisa didapati di dalam buku yang berjudul Mengajar untuk Mengubah Hidup atau Teaching to Change Life dari Howard Hendry. Silakan Bapak Ibu
Kalau punya atau mau membeli, ini buku yang sangat baik. Saya merekomendasikan sekali. Tugas Bapak Ibu hanya membaca bab 6 saja. Halaman 119 sampai halaman 138. Lalu di dalam minggu ketiga ini ada tugas refleksi pribadi. Refleksi pribadi setelah mengikuti keseluruhan rangkaian modul ini. Jadi bukan untuk artikelnya saja. Seluruh rangkaian modul ini. Buat refleksinya, ada template-nya, nanti akan dibagikan linknya, dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan tugas unik berupa project yang akan dilakukan sebagai follow-up dari pembelajaran modul ini. Jadi itu yang akan kita jalani bersama-sama sepanjang 3 minggu ini. Sekarang mari kita lihat. Ada beberapa buku yang akan saya referensikan yang menjadi acuan atau panduan di dalam penyusunan materi ini, dan saya sarankan kalau Bapak Ibu ada waktu bisa membaca buku-buku ini. Yang pertama adalah buku The Reciprocating Self. Ini buku tentang psikologi perkembangan, tetapi tidak hanya psikologi perkembangan dari aspek psikologinya saja, tetapi sudah dikombin dengan teologi. Buku ini bagus sekali. Bapak Ibu bisa dapatkan, sayangnya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu buku yang berikutnya adalah Understanding People. Understanding People ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Judulnya Mengenal Sesama. Ya. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku wajib untuk persekutuan guru di Amerika, gitu ya, dan di beberapa negara yang lain. Jadi ini buku wajib untuk persekutuan guru Kristen. Bukunya sangat simpel, tipis, dan sangat praktis. Jadi akan membahas setiap tahap usia, gitu ya, tahap usia, karakteristiknya apa, kebutuhannya apa, dan bagaimana kita melayani orang yang berada pada usia tersebut, gitu. Buku yang lain adalah Every Age, Every Stage. Nah, buku ini juga sudah diterjemahkan dengan sangat baik di dalam bahasa Indonesia. Ini juga akan berbicara tentang bagaimana menjelaskan kebenaran dasar Kristen kepada anak atau kepada orang dari berbagai usia. Jadi misalnya, ketika kita mau mengajarkan tentang siapa sih Allah Bapa, bagaimana kita mengajarkan kepada anak preschool, bagaimana kita mengajarkan kepada anak balita, bagaimana kita mengajarkan pada anak dan tingkat seterusnya, gitu ya. Jadi bukunya baik sekali. Dan yang terakhir, buku yang saya gunakan adalah Foundations Ministry. Ini juga buku dari Christian Education yang membahas banyak sekali tentang psikologi perkembangan, dan kita akan banyak juga menggunakan buku ini di dalam materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, itu tentang buku. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang perkembangan seseorang, maka kita perlu pikirkan bahwa setiap usia, setiap perkembangan itu memiliki tahapnya masing-masing. Jadi setiap perkembangan memiliki tahapnya masing-masing, dan setiap tahap perkembangan itu memiliki tugas perkembangan masing-masing juga. Nanti kita akan lihat bersama-sama untuk aspek-aspek perkembangan selanjutnya. Lalu yang kedua, yang perlu kita ingat bahwa setiap tahap perkembangan itu memiliki karakteristik umum. Sekali lagi, karakteristik umum. Jadi pada tahap perkembangan usia misalnya 0 sampai 2 tahun, secara fisik, secara sosial, secara kognitif, secara spiritual, itu ada karakteristiknya secara umum. Tetapi di dalam psikologi kita mengenal bukan hanya karakteristik umum, kita mengenal apa yang disebut dengan individual differences. Itu artinya apa? Sebagaimana Allah menciptakan setiap anak, setiap orang itu unik, maka di dalam proses perkembangan manusia itu juga ada keunikannya. Jadi ada karakteristik umum tetapi juga ada keunikan. Ada kalanya satu anak sedikit lebih lambat daripada anak yang lain mungkin, atau sedikit lebih cepat daripada anak yang lain. Itu yang disebut individual differences. Dan yang keempat, yang kita perlu ingat bahwa perkembangan seseorang itu dipengaruhi bukan hanya faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Ada faktor nature, ada faktor nurture. Jadi
Lingkungan sangat berpengaruh, terutama ketika anak kecil tentu saja adalah keluarga, pola asuh, lingkungan sekitar rumah, dan seterusnya. Itu yang kita perlu ingat ketika kita membicarakan tentang perkembangan manusia. Nah, tahap dan tugas perkembangan ada tiga prinsip. Yang pertama adalah perkembangan itu tidak bisa instan. No instant, no jumping. Tidak mungkin bisa instan. Gak mungkin dalam sekejap atau dalam waktu yang singkat mengharapkan seseorang dari lahir misalnya langsung tiba-tiba bisa membaca. Itu tidak mungkin. Yang kedua, keberhasilan dalam satu tahap itu akan mempengaruhi keberhasilan tahap berikutnya. Mempengaruhi, bukan menentukan. Ada kalanya tahap pertama tidak terlalu berhasil. Pasti dia akan membawa PR ketika dia naik ke tahap berikutnya. Tapi itu tidak menentukan. Bukan berarti keterlambatan atau kegagalan dalam satu tahap. Itu pasti tahap selanjutnya seseorang itu akan gagal. Bukan demikian. Dan yang ketiga, tiap tahap itu memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Nah, tahap perkembangan itu apa saja? Setiap tokoh memiliki kategorinya masing-masing. Nah, kita lihat ini ada kategori yang cukup rinci. Tapi kita bisa melihat juga kalau kita sederhanakan. Misalnya, ada yang mengatakan batita atau balita gitu ya. Atau kalau di gereja kita ada istilah kelas indria, ya, kelas pratama, kelas madya, dan sebagainya. Nah, aspek perkembangan kita perlu mengingat di dalam Lukas 2 ayat 52, di situ dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris versi NIV itu terlihat lebih jelas lagi gitu. Dikatakan Yesus itu bertambah fisiknya dia bertambah. Bukan hanya bertambah fisiknya, tapi juga kognitifnya. Hikmatnya bertambah gitu ya, kognitifnya bertambah, intelektualnya bertambah. Dan bukan hanya itu, aspek sosialnya juga bertambah. Semakin dikasihi oleh manusia dan semakin dikasihi oleh Allah. Jadi ada aspek spiritual juga. Jadi ketika kita berbicara tentang aspek perkembangan, kita harus melihatnya secara holistik. Jadi ada perkembangan fisik, perkembangan mental intelektual, perkembangan sosial emosional, dan juga perkembangan spiritual religius. Nah, perkembangan ini berkesinambungan dan saling terhubung antara aspek dan juga tahap. Jadi ketika kita bicara tentang perkembangan fisik misalnya, aspek fisik, tentu saja apa yang terjadi di dalam perkembangan aspek fisik akan juga mempengaruhi perkembangan aspek yang lainnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi saling keterkaitan, saling berkesinambungan antar tahapan dan juga aspek. Dan sekali lagi ada faktor herediter dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi. Dan ada yang disebut dengan maturasi pembelajaran. Ketika seseorang berada pada tahapnya dan pada tugas perkembangannya, disitulah sebenarnya seseorang itu siap untuk belajar. Misalnya, seorang anak yang secara fisik, motorik halusnya itu sudah mulai berkembang, maka itu sebenarnya adalah saat yang paling tepat untuk anak belajar menulis. Karena dia bisa memegang benda yang kecil dengan baik. Kalau sebelumnya motorik halusnya masih belum berkembang, motorik kasarnya yang dominan, dia masih susah untuk memegang pensil misalnya. Tapi dia biasa memegang itu dengan menggenggam gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu kembali lagi ada yang bersifat karakteristik umum, ada juga yang bersifat unik. Nah, jadi kenapa sih kita perlu mempelajari psikologi perkembangan? Apa pentingnya bagi kita sebagai seorang pendidik mempelajari psikologi perkembangan? Bapak Ibu, kalau saya punya sebuah ember yang isinya air panas, lalu saya akan menuangkan air panas itu ke wadah yang lain. Lalu saya ajukan pertanyaan, apa pertanyaan yang perlu saya ajukan? Atau apa pertanyaan yang Bapak Ibu perlu ajukan kepada saya kalau saya mau menuangkan
air panas dari ember ini ke dalam wadah yang lain. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, mau dimasukin air ini mau dimasukkan ke dalam wadah apa? Botol misalnya? Botol yang seperti apa? Botol yang terbuat dari apa? Apakah botol yang terbuat dari kaca? Atau botol yang terbuat dari plastik? Atau apa? Bentuknya seperti apa? Apakah botol misalnya botol kaca? Botol kaca itu mulutnya kecil atau mulutnya lebar seperti toples? Nah, ketika kita tahu karakteristik wadah yang akan kita isi air, maka kita akan tahu alat bantu apa yang tepat. Kalau kita misalnya, botolnya botol plastik. Oke, kalau begitu saya harus biarkan dulu airnya sampai dingin, baru saya masukkan. Tapi kalau botolnya adalah botol kaca atau botol keramik, mulutnya kecil, maka saya perlu alat bantu corong, sehingga airnya tidak tumpah. Tetapi kalau mulutnya besar seperti toples, mungkin saya tidak perlu corong, tapi saya perlu alat seperti gayung misalnya, atau seperti sendok sayur dan sebagainya. Nah, dengan demikian ketika kita tahu tentang karakteristik orang yang akan kita layani, maka pelayanan itu akan menjadi lebih efektif. Dan setiap orang yang melayani, khususnya pendidik, kita perlu sekali memahami karakteristik dan kebutuhan orang yang kita layani. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dan setiap individu dalam satu tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda pula. Mari kita pikirkan Bapak Ibu. Ketika kita melayani anak-anak di kelas kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, biasanya di manakah fokus kita? Apakah kita hanya berfokus pada satu aspek saja, aspek kognitif mungkin? Atau kita juga berfokus pada seluruh aspek secara holistik? Ini yang akan kita pikirkan dan renungkan bersama. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.